Ada yang merasa hari ini kok zamannya serba susah. Ada yang jualan, susah lakunya. Ada yang bekerja susah nyari kerjanya. Bahkan dalam urusan mencari jodoh pun ada yang belum ketemu dengan jodohnya. Nah, mari kita coba bahas bagaimana ketika hari ini kita misalkan memiliki fase kesusahan, maka ini masuk kepada ujian. Dan pertanyaannya kenapa kita diuji? Maka salah satunya adalah mudah-mudahan dengan adanya ujian, kita mampu menyikapinya, kita mampu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan ditambah kesabaran daripada sebelumnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan ternyata kita diciptakan hidup dan mati untuk menguji hambanya dan siapa yang baik amalnya. Maka hari ini memang setiap kita memiliki ujian. Ada yang ujiannya pekerjaan, ujiannya masalah keluarga, ujiannya anak, bahkan tentang ujian bagaimana jiwanya yang mungkin ada rasa takut, rasa sedih, kecewa, dan seterusnya. Yang pasti mudah-mudahan kita bisa melewati ujiannya dan menyikapi setiap ujiannya. Dan terlebih lagi dikuatkan dalam bagaimana menghadapi ujiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana telah mengukur ujian-ujian itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Dan ada satu lagi yang membuat kita merasa bagaimana tenang, yaitu karena setiap ujian, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bahkan itu diulang-ulang dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 ayat 6, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini menjadikan minimal hati kita jadi tenang dan bisa berpikir dengan baik untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Dan dalam sebuah hadis, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan memberinya cobaan. Jadi, memang kita tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Dan siapa level yang paling tinggi ujiannya? Tentu para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang ketika itu bagaimana mengemban amanah yang begitu luar biasa. Sehingga ujiannya lebih hebat daripada kita. Dan ketika itu bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya sampai pernah ketika ke kota Taif itu dicaci, dilempari batu. Masya Allah itu ujian yang luar biasa. Tapi di mana ternyata beliau malah mengangkat tangan yang meminta keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menyakitinya. Maka ketika kesulitan ternyata jadi terbuka pintu doa yang sebelumnya terkunci. Ya kita mungkin jadi mengangkat tangan, kita semakin rajin dalam berdoa, dalam ibadah. Semoga dihilangkan dari kesulitan. Banyak juga gitu ya, mungkin yang lagi terlilit hutang. Akhirnya gimana lagi gelisah. Dan cara bayar juga belum tahu seperti apa ya. Udah ikhtiar, udah habis-habisan gimana caranya. Akhirnya mungkin di titik itu ya akhirnya melaksanakan sholat atau mungkin tahajud yang sebelumnya tidak pernah tahajud. Dia angkat tangan minta kepada Allah supaya dibantu untuk melunasi hutang-hutang yang mungkin hari ini bagaimana perlu bantuan untuk bisa lunas ketika itu. Nah kadang-kadang kita lagi susah jadi terbuka pintu bagaimana untuk berdoa kepada Allah yang sebelumnya mungkin kita jarang sekali menengadahkan tangan kepada Allah. Dan dari situ bagaimana ujian daripada Nabi Ayub alaihissalam, ujian harta, anak, kesehatan, tapi Masya Allah ketika kita mendengarkan kisahnya, tetap bersabar, dan Allah memberikan nikmat yang diberikan kepada Nabi Ayub, yang sebelumnya diuji, sebelumnya bagaimana diberikan rasa mungkin sedih, rasa yang begitu luar biasa, dimulai kehilangan harta, bagaimana keluarga, bahkan kesehatan, tapi setelah lulus ujiannya, diberikan kembali nikmat yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kepada Abu Hurairah ketika itu yang bagaimana sering kelaparan ya, dan hari itu bagaimana Abu Hurairah tetap
meriwayatkan atau mungkin boleh jadi menghafal hadis. Dan akhirnya sampai hari ini ternyata kita sering menjumpai riwayat dari Abu Hurairah dari bagaimana ujian beliau tapi tetap bisa melewati masa-masa sulit ketika itu. Dengan bagaimana ujian sering datang, mungkin kadang-kadang melembutkan hati kita, kadang-kadang membuat kita banyak berdoa, terkadang membuat kita semakin ridho, semakin berserah diri, semakin ikhlas. Bahkan ini menjadikan kita evaluasi barangkali ujian itu datang sebab karena kelalaian kita, sebab karena dosa-dosa kita, sebab karena kesalahan kita, sehingga kita pun mengevaluasi diri. Dan kita pun bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang mungkin selama ini kadang-kadang kita lupakan, yang selama ini kadang-kadang kita tidak memperhatikannya, padahal itu nikmat yang sangat banyak. Maka hari ini kita mungkin mencoba mensyukurinya yang sudah lama barangkali dilupakan. Nikmat bagaimana iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang ini menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada intinya, barangkali ujian itu datang semata-mata untuk bagaimana mengangkat derajat kita. Semata-mata mungkin menambah pahala daripada kesabaran. Dan semata-mata untuk berusaha bisa menjadi lebih baik dan bahkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ayah bunda punya sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.